Oke, kembali lagi bersama YouTube channel Putra Pakai A. Ya, Oke, jangan siap. lupa nanti subscribe, subrek ya teman-teman ya. Terus ada juga like dan share kepada teman-teman kalian. Kita di sini sekarang bersama Mas siapa Mas? Mas Arul. Mas Arul kita sekarang tuh pokoknya tamu kita hanya Mas Arul karena apa? Mas Arul itu adalah orang yang tahu tentang pariwisata gitu Mas. Amin. Gitu ya? Amin ya. Amin diaminin. Iya. Sudah berbuka puasa belum? Oh sudah, masa juga sudah. Oh, sudah. Oke. Habis berbuka puasa tadi. Nah, jadi enak ya segar gini beneran. kan. Jadi kita udah makan, sudah minum, sudah semua. Waktunya sekarang kita berbincang-bincang. Ya. Tapi sholatnya belum nanti lah. Jadi nggak tahu malam ini Mas? Iya, kayaknya enggak deh saya nih. Nggak apa lah. Mau apa lah Mas ya? Sunah sholat. Sunnah benar-benar. Tapi kalau dilakuin dapat pahala, kalau Kalau nggak David nggak dapat apa-apa. Gitu. Oke Mas, saya tuh ingin bertanya tentang pariwisata di era digital ini untuk Oke, wisatawan. siap. Oke, boleh. Ada Mas Arif tahu kayak gimana digital di era digital sekarang itu pariwisatanya tuh berkembang atau enggak? Kalau untuk Buat pariwisata ya wisatawannya, nih. pengaruhnya ke wisatawan tuh apa sih dengan era Oke. digital ini? Kalau buat apa ya era digital di saat ini buat pariwisata ya tentunya nih ya, Ya, wisatawannya lah. Itu sekarang udah makin berkembang. Contohnya kayak dulu kan kita tuh kalau emang pengen berwisata pasti kita harus ke travel agentnya tuh ya kan. Oh iya benar. Kita harus datang ke sana. Tapi kalau sekarang kita udah bisa lewat kayak aplikasi, misalnya contohnya kayak Traveloka, Blibli, Oh, Blibli Blibli, pokoknya kayak Tiket.com, kayak gitu. Laku. Nah, kan biasanya kalau apa namanya kalau dulu kan cuman bisanya ke travel doang. Tapi kalau sekarang dari rumah kita juga bisa nyari gitu. Ke travel agentnya Mas Ya gitu. Kalau sekarang kan bisa lewat aplikasi-aplikasi buat beli kayak tiket wisatanya atau emang kita pengen mesen travelnya gitu. Berarti kalau misalnya sekarang itu jadi buat penonton tuh kalau sekalian mau berwisata sekarang lebih mudah teman-teman karena Betul. ada Udah era digital ini makin ada gampang, kan? kalau kalian mau beli tiket pesawat, kereta, bahkan ojek online Ojek online juga udah ada. Ojek Kita online ada lewat di era online. digital ini. Jadi semua online. Betul. Nah, terus kalau tentang destinasi nih Mas, Iya, terus kenapa tuh? di era digital ini gimana Mas menurut Mas? Kalau destinasi ya Pengaruhnya ke wisatawan? Oh, apa? pengaruh ke wisatawan. Nah, kalau semisalnya apa ya, wisatawan pengen berlibur ke suatu destinasi misalkan ini kan. Bener banget. Dia tuh nggak harus datang langsung ke wisata itu. Jadi tuh dia bisa kayak lihat rekomend dari contohnya kayak aplikasi TikTok kan udah ada tuh TikTok tuh ya kan. Kalau nggak di Google Map kayak rating misalkan wisatawan tuh ada yang datang ke situ. Terus habis itu buat rating di Google Map lihat dari sama orang lain lagi. Jadi orang lain pengen tempat situ. Oh benar banget. Sekarang jadi itu kalau misalnya kita mau berwisata kita bisa lihat dulu dari platform digital. Nah ya gitu. Lebih memudahkan kita juga. Memudahkan Kalau- juga kalau itu. zaman dulu sebelum ada digital kan kita harus- misalnya mau main nih ke pantai, contohnya kayak kita pengen main nih ke Gunung Kidul. Nah ya belum gitu. Nah, ya, kan kita belum tahu tuh Gunung Kidul gimana. Jadi kita mau nggak mau harus survei langsung ke lapangan. Nah, jadi kan apa ya ibaratnya belum tahu kan, jadi kalau misalnya udah belum jelek- tahu, terus juga capek di perjalanan ya kan. Nah, Gimana gitu. tahu tidak memuaskan. Nah, itu lebih capek lagi kalau gitu. Ya, tapi dengan sekarang ada era digital kita bisa gampang. Iya benar banget. Kita bisa melihat kayak oh ternyata nih pantainya di sini bagus nih, ya kan? Di Gunung Kidul ada pantai bagus nih, ada gua yang terkenal juga itu Mas. Gua Pindul. Nah, Gua Pindul ada Gua di sana. Pindul. Jadi kita kayak bisa main. Nah, jadi dari sana itu kita bisa lihat rating di Google, Ya, bagus betul. atau enggaknya dari gua itu ya. Ya, betul gitu. Terus kayak misalnya mau main ke Bantul, daerah Jogja ini kayak Bantul, Sleman, terus Gunung Kidul, satu lagi di kota, habis itu di Mana lagi? Kulon Progo. Progo juga ada kan itu. lima daerah ini mempunyai destinasi. Destinasi yang tersendiri. Misalnya kalau Gunung Kidul identiknya sama pantai, terus pantai. Kulon Progo sama Curug. Benar-benar. Terus habis itu mana lagi tuh? Misalkan Bantul pantai juga biasanya kan. Kalau kan desa wisata. ya kalau kampung Sleman wisata. terkenal sama ininya Mas ya dengan Apa tuh? kayak tempat turi itu kayak desa wisata, Nah, desa, kampung kampung wisata juga ada. yang kebun salak. Nah, di kota Jogja juga ada itu Jogja kota tuh di kampung Jogja. wisata. Kalau Kampung itu wisata apa ya. namanya dulu ya? Namanya itu Hero Saben apa bukan ya? Pokoknya ada lah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau main-main sudah ada namanya platform digital. Ya betul. Iya ada sekarang. lebih gampang juga berarti Mas buat Iya. buat pergi-pergi main itu Mas ya. Kalau
bagus atau yang banyak disukain atau yang nggak disukain juga tuh ternyata bisa lihat dari digital juga. Iya, jadi kita bisa ngeceknya tuh sekarang dari online gitu, bisa nggak langsung datang ke lokasi, bisa itu kayak gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya masih datang ya, pernah penasaran nggak sih sama tempat yang di rating tuh jelek? Penasaran juga karena apa ya? Kenapa bisa di rating seperti itu? Mungkin tergantung wisatawan sih kalau gitu. Kalau nggak tergantung destinasinya juga bisa jadi. Siapa tahu kalau wisatawannya emang kurang puas di destinasi itu, mungkin bisa dapat rating jelek gitu loh. Cuma kalau misalkan destinasinya emang bener-bener maaf ya nih ya, kurang bagus gitu, itu juga bisa jadi sih dapat rating jelek juga gitu dari wisatawannya. Tuh, soalnya sekarang itu kayak semua digital loh. Bahkan Iya, beli makan udah rata-rata sekarang digital semua sih. Nggak cuma pariwisata juga ada ya. bener banget. Digital. Bahkan beli makan aja udah dari Udah bisa pesan online ya kan. bahkan Input gitu. di di Gacor kan guys. Kemarin saya kan dari Gacor itu duduk di mejanya saja sudah ada barcode cara pesen. Oh, jadi kita bisa lihat menunya langsung ya di Iya, dari HP. mejanya Gitu. langsung. Kita nggak perlu ke kasir. Nggak perlu ngantri, tinggal Iya. cari tempat duduk. Kalau sudah jadi nanti kita ambil. Tinggal ambil. Terus juga banyak di era digital ini kayak kita bisa melihat virtual gitu mas ya? Virtual kayak misalkan kita berteman sama siapa gitu. Bukan. Apa tuh? Virtual destinasi gitu. Oh ya, bisa gitu tuh. Jadi kayak pakai kacamata itu kita lihat Kita langsung. bisa lihat apa nama destinasinya gitu. Jadi lebih seru juga. Lebih bagus lah ya, lebih bagus di era digital sekarang. Tapi menurut Mas Arul udah merasakan belum? Apa tuh? Pengaruhnya di era kita? Udah bisa merasakan. Ya, itu tadi wisata kemana itu mas contohnya? Bisa contohnya diceritain nggak? ke Curug, pas itu pernah tuh dulu kan ke Curug harus datang apa ya buat ngecek kayak gitu, kita nggak bisa lewat online kalau dulu tuh. Oh, dulu Kita nggak pernah. dulu biasanya kita langsung datang ke lokasi. Apa ya, kita juga nggak tahu itu Curug masa kayak tiketnya udah naik apa belum itu, nah kita nggak bisa benar. ngecek, jadi kita datang ya udah kita langsung tahu dari situnya gitu, kita nggak bisa ngecek dari rumah gitu. Jadi gimana ya, merasakan apa ya, di era digital sekarang sih lebih baik lah, soalnya karena kita bisa ngecek kayak harga tiket, terus tempat lokasi wisatanya gitu loh. Benar-benar. Jadi kita apa namanya nggak perlu datang ke sana itu tempat wisata itu. Itu kalau itu kemarin pengalamannya itu ada hal baik atau hal buruk mas dari digital itu? Kalau pernah tertipu atau kayak mana wisatawan? mungkin kalau emang dari apa ya, sisi apa ya, bermasalahnya di era digital itu bisa jadi ada yang kena tipu biasanya. Itu juga kalau bukan kayak akun-akun resmi lah biasanya gitu kan. Itu sih biasanya. Kasian juga. Cuman kalau saya belum pernah sih kalau kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai sih. Mas. Jangan sampai. Kalau bisa di era digital sekarang tuh jujur semua loh orang-orang kan. Nggak ada yang tipu-tipu. Jadi kalau di daerah digital sekarang ini pengaruhnya memang sangat besar. Pengaruhnya besar, betul. Dan digital juga bisa menaikkan nama citra destinasi. Betul. Karena kan apa namanya ya, itu bisa apa ya, menilai, orang-orang bisa menilai wisata itu dari contohnya rating gitu loh, ya, yang ada di benar. Google Map, Ya, di TikTok atau IG gitu. Jadi kalau misalnya dari era digital sekarang sangat berpengaruh bagi wisatawan yang datang dari luar daerah atau luar negeri. Luar negeri bahkan. juga bisa, ya ya. benar. Jadi kayak kita yang nggak tahu sebelumnya, oh destinasi ini sebenarnya bagus apa enggak nih, pengen coba nih karena penasaran. Apalagi anak-anak muda sekarang kan yang FOMO Kan pada pengen datang gitu kan, udah lihat tempat wisata bagus nih, aduh pengen kesana nih. Oh, tapi gitu. saya salah satu wisatawannya kayak gitu. Gitu juga sama. Jadi lihat tempat Iya. bagus nih pengen kesana. Ya, gitu. benar. Saya itu pas kemarin lihat di TikTok itu dari daerah Gunung Kidul ada namanya Curug, saya lupa namanya curug apa. Itu dia yang bergelantungan pakai tali dia terjun. Jadi kita nanti fotonya bergelantungan gitu. Oh iya Ya, pernah lihat tuh, lihat ya di TikTok tuh pernah tuh lihat. Ya. Bahkan itu sudah dicantumkan harganya itu sekitar 300.000 per pack. Per pack-nya itu Ya, malah. per pack itu satu 300.000 per orang per pack itu kan. Oh, jadi kita bisa tahu kan lewat online harganya. Jadi kan nggak perlu kesana dulu. Benar banget. Terus saya lihat itu, oh, kayaknya bagus nih. Jadi saya mulai tertarik, rencana itu saya dengan teman-teman itu kesana itu sekitaran tanggal
15 April atau 16 April ya kan. setelah Lebaran. Ya itu karena melihat dari Kayak bagus gitu kan. keren gitu kan. Loh, lihat apalagi hasil fotonya kan bergelantung-gelantung pakai ya, tali gitu, tali. bisa kayak Spiderman, Iron Man. Iya, kodok gitu bisa. Jadi kita bisa melihat gitu. Itu berarti salah satunya contoh pengaruh Ya, betul. bagi wisatawan. Ya, ya. Mungkin Pengaruhnya kayak gitu. kita harus coba tempat destinasi baru sih. Betul, kita harus ngecek kayaknya di online ya kan. Yang bagus tuh yang mana tuh ya kan. Ini teman-teman ada rekomendasi tempat buat berdestinasi? Ya, cobalah komen Silakan di bawah. Oke, terima kasih Mas Arul atas Ya, jawabannya. sama-sama. Senang bertemu dengan Anda. Iya, senang Dan juga bisa diundang sama Mas Putra ya kan. Udah 2 kali dia diundang kemarin sama sekarang kan. Benar banget. Bareng juga sama Mas Putra. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video dari kita. Terima kasih dan selamat malam semuanya.